Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Ustaz harapkan dan tentunya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku tercinta, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas sejarah kebudayaan Islam atau SKI yang jika kalian buka pada buku kalian, pembelajaran pertama adalah tentang Khalifah Utsman bin Affan. Anak-anakku tercinta, pembelajaran tentang khalifah ini adalah lanjutan dari pembelajaran kalian di kelas 5 yang kalian sudah dibahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Masih ingat kan? Nah, di pembelajaran kita di kelas 6 ini berlanjut ke khalifah yang ketiga. Namun sebelumnya Ustadz ingin kembali mengingatkan bahwasanya Khulafaur Rasyidin, para pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah mereka yang ditunjuk, yang dipilih oleh umat Islam untuk menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal kepemimpinan, bukan dalam hal kerasulan atau kenabian. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau berita yang kita dengar misalkan di daerah mana ada yang mengaku sebagai nabi, itu wajib kita tolak dan kita tidak percaya. Itulah keimanan, itulah kepercayaan kita bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi SAW wafat, ditunjuklah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti nabi yang pertama. Dan setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, ditunjuklah Sayyiduna Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Namun pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ini terjadi peristiwa yang tragis, yaitu pembunuhan Sayyiduna Umar bin Khattab oleh seseorang yang bernama Abu Lu'lu'ah. Dia ini menyelinap, menyusup dalam jamaah sholat subuhnya Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat posisi sujud, si Abu Lu'lu'ah ini tidak sujud dan menikam Sayyiduna Umar bin Khattab dari belakang. Namun Sayyidina Umar bin Khattab tidak langsung wafat tatkala itu, sempat malah menyuruh, memerintahkan beberapa sahabat untuk berkumpul, untuk bermusyawarah, memilih siapa yang akan menggantikannya setelah itu. Akhirnya terpilihlah para sahabat-sahabat pilihan yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi kandidat penggantinya. Siapa mereka? Pertama adalah Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan lain sebagainya. Mereka berkumpul di sana, namun selain dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman, mereka pada mengundurkan diri menjadi kandidat. Akhirnya ada dua pilihan, yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Para sahabat yang berkumpul tatkala itu memutuskan dan memilih bahwa Sayyidina Utsman bin Affan lah yang mereka pilih sebagai pengganti dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, anak-anakku tercinta, itulah proses terjadinya pergantian kekhalifahan dari Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Selanjutnya, anak-anakku tercinta, mari kita lihat kembali ke belakang. Siapa sih Sayyidina Utsman bin Affan itu? Bagaimana profilnya? Mari kita bahas bersama. Sayyidina Utsman bin Affan adalah termasuk min akabiris sahabat, termasuk dari sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau mempunyai julukan khusus, ya, mempunyai julukan khusus yang ia sandang, yaitu Dzunnurain. Dzunnurain di dalam artinya, secara bahasa artinya orang yang memiliki dua cahaya. Orang yang memiliki dua cahaya. Maksudnya apa? Sayyiduna Utsman bin Affan menikah dengan dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentunya tidak langsung sekaligus, ya. Duanya langsung itu sekaligus tidak. Namun Sayyiduna Utsman bin Affan itu pertama menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Nah, ini Ruqayyah ini meninggal setelah beberapa lama menikah dengan Sayyidina Utsman. Lalu setelah itu Sayyidina Utsman bin Affan menikah lagi dengan putri Rasulullah, yaitu Ummu Kulsum. Nah, oleh karena itu menikahi dua putri Rasulullah yang diibaratkan sebagai dua cahaya itu, akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan mendapat julukan Dzunnurain. Selain itu, Khalifah Utsman bin Affan ini terkenal sekali sebagai sahabat yang mempunyai sifat dermawannya yang sangat tinggi. Dan selain itu juga beliau juga seorang yang sangat pemalu. Bahkan Rasulullah SAW saja pernah mendapatkan kabar dari malaikat bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan itu saking pemalunya orang sehingga malaikat pun itu sungkan dengannya.
sungkan. Tapi malu itu bukan malu yang negatif ya, malunya ini malu yang positif. Malu yang negatif itu seperti apa ya? Misalkan kalian dalam proses belajar, ketika di kelas diminta oleh guru kalian bertanya, kalian malu untuk bertanya. Disuruh maju untuk misalkan mengeluarkan pendapat, kalian malu untuk mengeluarkan pendapat. Itu namanya malu yang tidak pada tempatnya, yang tidak baik. Tapi Khalifah Utsman bin Affan ini malu, tapi pemalunya pemalu yang sesuai dengan syariat. Artinya misal kalian tidak mengerjakan sholat itu malu, kalian yang perempuan tidak menutup aurat itu harus malu, kalian berkata yang tidak baik itu harus malu, kalian berbuat yang tidak pantas itu harus malu. Itulah malu yang syar'iyah, yang sesuai hukum. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk kepada pembahasan pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, namun tidak sampai full ya, karena nanti kita akan bagi kepada pembelajaran selanjutnya. Khalifah Utsman bin Affan memangku jabatan sebagai khalifah itu pada usia yang cukup lanjut usia, yaitu umur 70 tahun. Ya, umur 70 tahun, kalian bisa bayangkan itu kiranya masih muda atau sudah tua. Ya, tentunya sudah tua. Dan Khalifah Utsman bin Affan ini memangku jabatan cukup lama, yaitu 12 tahun. Ya, 12 tahun. Dan pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini terbagi menjadi dua periode. Periode pertama yaitu 6 tahun pertama dinilai sukses dan mengalami berbagai prestasi. Namun di akhir pemerintahannya yaitu pada periode kedua itu mengalami sebuah peristiwa yang tragis yang akhirnya menjadi akhir dari kisah hidupnya Khalifah Utsman bin Affan yang Masya Allah, beliau itu terbunuh juga oleh para pemberontak, bahkan terbunuhnya itu ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Nah, anak-anak sekalian, ini saja pembelajaran Khalifah Utsman bin Affan pada pembelajaran pertama ini. Namun kita akan lanjutkan pada sesi yang akan datang, dan nanti Ustadz akan memberikan tugas ya berupa beberapa pertanyaan dalam Google Form. Kalian tinggal isi itu. Oke, sekian dari Ustadz. Tetap semangat dalam menjalankan pelajaran jarak jauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.